Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok agama 11 AKL 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana yakin dan taat pada tuntunan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Ananda Putri Kurniawan, yaitu saya sendiri, Cantika Raudatul Alia, Dia Rahma Syafitri, Eza Alfi Syahrina, Sastia Gusti Syayendra, dan terakhir Siska Cornelia. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, beriman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya untuk menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti harus mempercayai dan mengamalkan segala sesuatu yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut. Cangkupan iman dan kitab suci. Iman dengan kitab suci mencangkup 4 perkara. Pertama, iman bahwasanya kitab-kitab tersebut turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, iman dengan nama-nama yang kita ketahui dari kitab-kitab tersebut, seperti Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Muhammad SAW, Taurat kepada Musa alaihissalam, Injil kepada Isa alaihissalam, dan lain sebagainya. Ketiga, pembenaran terhadap berita-berita yang sahih, seperti berita-berita yang ada dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya, selama kitab-kitab tersebut belum dirubah atau diselewengkan. Keempat, pengamalan terhadap apa-apa yang tidak dinaskah dari kitab-kitab tersebut, menerimanya dan berserah diri dengannya, baik yang diketahui hikmahnya maupun yang tidak diketahui. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, meningkatnya kualitas kehidupan diri dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mengajarkan cara membangun kehidupan bermasyarakat dan menjalin kerukunan. Ketiga, mengetahui bagaimana berperilaku yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, hidup manusia menjadi tertata karena adanya pedoman yang bersumber pada kitab suci. Kelima, memupuk sikap toleransi karena kitab-kitab Allah selalu memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi. Keenam, menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Yakin dan taat pada petunjuk Rasul-Rasul Allah. Allah berfirman, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Di dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk taat kepada Rasulullah dan berpegang teguh dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hadis itu sahih. Rasulullah telah mengingatkan bahwa akan ada orang-orang yang nanti ketika datang padanya sebuah hadis, maka dia seolah-olah membandingkannya dengan Al-Quran dan apa yang dia tidak dapatkan dari Al-Quran. Orang-orang tersebut menolak hadis dengan mengatakan hal itu tidak terdapat di dalam Al-Quran. Ini adalah kedustaan yang justru mendustakan Al-Quran itu sendiri. Yakin dan taat pada petunjuk Rasul-Rasul Allah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Seandainya ada sebuah perintah di dalam hadis Rasulullah tidak disebutkan di dalam Al-Quran, maka tetap wajib untuk kita taati. Karena taat kepada Rasulullah adalah termasuk ketaatan kepada Allah. Jika kalian berselisih pendapat tentang suatu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat An-Nisa ayat 59.
Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, yang menyampaikan Al-Quran kepada kita adalah Rasulullah, wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Maka, mengembalikan kepada Al-Quran berarti mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana mengembalikan kepada sunnah juga berarti mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka, ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah pada zatnya merupakan hukum Rasul-Nya, sebagaimana ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, maka hukum itu juga merupakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tidak boleh kita membedakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kewajiban taat kepada Allah dan Rasul-Nya sudah demikian banyak, lebih dari puluhan ayat. Sebagaimana firman Allah, apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Dalil nakli iman kepada kitab dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyebut ada sejumlah ayat di dalam Al-Quran yang menjadi dalil nakli iman kepada kitab Allah. Antara lain, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan kepada kitab, Al-Quran, yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Setiap ketaatan berbuah kebaikan dan kebahagiaan. Setiap kemaksiatan berakhir dengan penderitaan. Terima kasih.